Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini pemirsa kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan ini di mana harga saham gabungan kembali mengalami pelemahan yang cukup dalam. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Kabar kurang baik kembali datang dari indeks harga saham gabungan Pak Didit. Hari ini koreksi cukup dalam dan sudah kembali diperdagangkan di level 6.500-an. Bagaimana analisis Anda, terutama dari sisi teknikal, tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita lihat memang secara teknikal, dalam jangka pendek, pergerakan IHSG masih berada di fase trennya ya. Namun kalau kita lihat secara historikal, dalam jangka menengahnya, kita lihat memang pergerakan IHSG ini masih cenderung downtrend. Dan nampaknya cukup wajar untuk adanya koreksi dari IHSG saat ini, di mana memang ada sedikit gap yang sudah ditutup oleh pergerakan dari IHSG sendiri, yakni di rentang 6570-6573. Dan kami perkirakan koreksi dari IHSG sendiri saat ini masih merupakan pullback yang relatif cukup normal karena sudah 3 hari berturut-turut kemarin ini sudah menguat cukup lumayan ya. Dan kami melihat secara base case skenario-nya di mana koreksi IHSG nampaknya akan menguji di area 6.484 sampai di area 6.550. Namun kami masih adanya worst case skenario di mana apabila IHSG nanti belum mampu break dari area resistnya di 6698, maka IHSG masih rawan terkoreksi paling tidak untuk menguji di area 6361, 6246 sebagai area support terdekatnya. Begitu Mas David. Baik, Anda katakan tadi akan ada peluang menguji support 6361. Kalau tidak salah itu adalah level terendah di pekan lalu, Pak Didit. Betul sekali. Level tersebut merupakan level terendah dan sekaligus sebagai area support terdekat dari pergerakan IHSG apabila IHSG nanti belum mampu break dari 6698. Namun itu masih menjadi worst case skenario kami. Baik, dari sisi sentimen seperti apa Pak Didit? Tampaknya sentimen negatif masih membayangi dari pergerakan indeks harga saham gabungan, terutama dari eksternal. Tarif perang dagang tampaknya semakin memanas dan semakin meluas. China memperlakukan 100% untuk Kanada begitu. Kemudian di sisi lain dari dalam negeri, Goldman Sachs setelah beberapa lembaga pemeringkat beberapa waktu lalu memangkas dari peringkat saham Indonesia, terbaru Goldman Sachs juga melakukan posisi hal yang sama. Bagaimana Anda melihat daya tahan indeks harga saham gabungan di tengah sentimen negatif yang berkembang, Pak Didit? Oke, kalau kita lihat memang masih cenderung ya, pergerakan IHSG saat ini masih cenderung dibayangi dengan adanya sentimen negatif dari eksternal ataupun dari internal domestik sendiri. Dan kalau kita lihat memang secara eksternal dengan adanya tarif dagang atau tarif impor yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemarin dikenakan oleh ke Kanada, ke Meksiko, dan ke China, ini membuat adanya peningkatan kekhawatiran dari para investor sendiri atau bahkan dari secara global, karena kalau adanya dengan peningkatan tarif impor ini sendiri nantinya akan meningkatkan dari sisi inflasi baik secara ketiga negara tersebut ataupun dari inflasi secara global nantinya. Dan dikhawatirkannya dengan naiknya dari harga barang dan jasa, kemudian inflasi ini juga akan meningkatkan kekhawatiran akan adanya perlambatan ekonomi secara global ke depannya. Kemudian kalau kita lihat juga dari Indonesia sendiri, ini ada beberapa lembaga pemeringkat seperti dari Morgan Stanley kemarin yang sudah menurunkan dari sisi MSCI Indonesia untuk peringkatnya. Kemudian yang terbaru adalah dari Goldman Sachs yang menurunkan dari peringkat saham-saham di Indonesia. Hal ini juga memicu kekhawatiran dari para investor sendiri sehingga masih terjadinya outflow dari pergerakan IHSG. Dan harap kita ingat bahwa pada sepekan lalu meskipun IHSG juga tercatat menguat, namun outflow-nya juga masih timbul dari pergerakan IHSG sendiri, di mana kami melihat masih outflow-nya juga cukup besar sebanyak 450 miliar dari IHSG seperti itu.
Baik, nah kalau kita berbicara terkait dengan net sell asing, outflow yang keluar dari pasar saham domestik, perbankan big cap tampaknya masih menjadi sasaran sampai sejauh ini. Intraday di sepanjang perdagangan hari ini, BMRI menjadi pemberat utama, Pak. Data terakhir dalam sepekan terakhir, BMRI termasuk saham yang paling tinggi net sell asingnya. Analisis dan rekomendasi untuk BMRI, Pak Didit. Oke, kalau secara teknikal kami melihat memang pergerakan BMRI ini masih cukup berat ya untuk pergerakannya, di mana memang secara jangka menengahnya ini masih cenderung downtrend dan masih berada di bawah MA20-nya. Dan kalau kita cermati pada perdagangan pagi ini juga menimbulkan adanya gap down, yakni di rentang 4810 sampai ke 4760. Kami khawatirkan ke depannya pergerakan BMRI masih didominasi dengan munculnya tekanan jual dan akan menembus dari area support terdekatnya yang berada di level 4.600. Apabila break dari area tersebut, maka kami perkirakan worst case skenario-nya BMRI akan menguji di 4.370 sampai 4.550, karena hingga saat ini baik dari sisi indikator MACD ataupun dari stokastiknya juga belum muncul adanya tanda-tanda pembalikan arah dari BMRI sendiri, begitu. Rekomendasinya, Pak, dengan analisis secara teknikal tadi untuk BMRI. Oke, untuk rekomendasinya ini masih cenderung untuk wait and see terlebih dahulu dari BMRI. Nanti bisa buy on weakness untuk BMRI sendiri apabila nanti break di areanya 4550. Maka dari itu bisa ditunggu terlebih dahulu hingga break dari 4550, begitu. Baik, selain dari BMRI, BBRI hari ini juga koreksi, Pak, di atas 1%, sudah kembali ke level 3.700-an. Oke, untuk BBRI sendiri sebenarnya cukup sama ya. Kalau dari emiten-emiten perbankan ini masih berada di fase downtrend-nya sendiri, dan untuk pergerakan BBRI ini sudah berada di di bawah MA20-nya dan masih didominasi dengan munculnya tekanan jual dari BBRI sendiri. Kami merekomendasikan sendiri untuk BBRI ini nanti bisa untuk cicil untuk buy on weakness terlebih dahulu dari rentang 3490 sampai 3680, dengan mencermati area stop loss-nya atau support-nya berada di 3.360. Selama masih mampu berada di atas 360, maka terdapat kemungkinan BBRI sendiri ini berpeluang untuk menguat kembali menguji rentang 4.000 sampai 4.100, begitu. Baik, analisis dan rekomendasi dari beberapa saham perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat utama untuk indeks harga saham gabungan. Dari sektor keuangan, kita coba bergeser ke energi, Pak, terutama untuk saham-saham pertambangan ini. Tidak hanya sektor energi dan juga barang baku. Dari updatean sampai sejauh ini, pasca penutupan, ini saham-saham batu bara, kemudian saham-saham barang baku, logam, metal, dan mineral mentah hari ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Bagaimana Anda melihat posisi dari saham-saham ini? Apakah ini juga terdampak, Pak, dari beberapa sentimen yang berkembang, terutama untuk skema tarif royalti? Oke, kalau kita melihat memang dari sisi pergerakan harganya, ini pergerakan dari harga-harga mineral gitu ya, dari batu bara, energi, mineral seperti itu, ini juga masih cenderung downtrend. Dan kami perkirakan memang ini masih dipengaruhi yang pertama dari pergerakan harga komoditasnya, di mana kalau kita ketahui pergerakan harga komoditas batu bara ini sempat melemah kurang lebih di bawah level 105 seperti itu, dan ini nampaknya membawa efek negatif terhadap pergerakan dari harga sahamnya. Kemudian juga dari harga mineral logam lainnya. Dan dari sisi lain, selain dari harga komoditas dunianya, kami memperkirakan pelemahan ini juga timbul dari adanya peningkatan royalti ya, baik dari sisi royalti batubara ataupun logam mineral lainnya. Kami memperkirakan memang dengan adanya royalti ini, kenaikan tarif royalti ini akan mengurangi dari sisi probabilitas profitnya ya, dan margin rasionya sendiri, di mana memang dengan naiknya royalti ini tentu akan mengurangi dari kedua sisi tersebut ya, dan sehingga ini juga akan mempengaruhi dari harga emitennya sendiri. Namun demikian kami melihat ke depannya ini nampaknya dengan adanya rendahnya dari permintaan dari sisi pergerakan batu bara ataupun dari mineral logam lainnya, ini cukup wajar untuk pelemahan dari emiten-emiten energi ataupun mineral logam lainnya, begitu.
Baik, review dari beberapa emiten mineral, logam, dan batubara hari ini mengalami koreksi cukup dalam dan ikut menjadi pemberat di luar dari saham-saham perbankan big cap. Dari sisi fundamental disampaikan tadi faktor yang menjadi penyebabnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.